Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amirul Haq dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi rotasi pada titik pusat A, B. Sebelum kita masuk ke pembahasan rotasi pada titik pusat A, B, kita akan mengulang kembali sedikit tentang rotasi pada titik pusat 0,0. Rotasi pada titik 0,0 pada titik pusat 0,0 ialah kita mentransformasikan titik A sebesar theta derajat terhadap titik pusat 0,0. Seperti pada digambar bahwa ada titik A, X, Y, kita akan merotasikannya sebesar theta derajat sehingga kita akan mendapatkan titik bayangan yaitu A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, adapun notasi transformasi dari rotasi titik pusat ialah P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat 0 terhadap theta menghasilkan titik bayangan P aksen, dalam kurung X aksen, Y aksen. Adapun rumus untuk mendapatkan titik X aksen, Y aksen ialah menggunakan perkalian transformasi matriks transformasi, yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks 2 kali 2 cos theta sin theta min sin theta cos theta dikali dengan matriks X, Y. Nah, yaitu kita mengalihkan matriks tersebut dan akan mendapatkan nilai dari X aksen, Y aksen. Kemudian kita beralih ke rotasi pada titik pusat A, B. Misalkan, adapun pada materi rotasi pada titik pusat A, B pada dasarnya sama dengan rotasi pada titik pusat 0,0, di mana suatu titik ditransformasikan terhadap suatu titik pusat dan besar sudut tertentu. Yang membedakan ialah letak titik pusat dari suatu titik yang tersebut ditransformasikan. Dapat kita lihat di gambar bahwa suatu titik P, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa sehingga mendapatkan titik bayangan yaitu P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Namun, kita lihat bahwa titik pusatnya berada di suatu titik lain yang bernilai A, B. Sehingga hasilnya tentu tidak sama dengan jika memiliki titik pusat 0,0. Sehingga, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita lihat dulu notasi transformasinya. Adapun notasi transformasi dari rotasi pada titik pusat A, B yaitu P, X, Y dirotasikan terhadap titik pusat A, B terhadap suatu sudut alfa, sin theta salah tulis, akan menghasilkan titik bayangan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, di sini kita mendapatkan rumusnya. Kita sudah melihat ada dua rumus yang bisa dipakai. Namun bagaimana cara mendapatkan rumus ini? Maka kita lihat. Kita kembali ke pembahasan tadi bahwa titik pusatnya berada di suatu titik A, B. Sehingga jika kita ingin mencarinya, kita harus mentranslasikan titik A, B ke titik 0,0. Sehingga jika titik pusat A, B ditranslasikan ke 0,0, maka otomatis titik P, X, Y akan ikut ditranslasikan ke suatu titik tertentu yang sesuai dengan titik 0,0. Maka titik tersebut kita dapat sebut sebagai PX kurang A, Y kurang B. Nah, kemudian karena
Karena jika lokasi dari titik pusat ini diubah, maka titik bayangannya pun akan berubah. Nah, sehingga kita harus mengembalikan titik pusat ke posisi semula, sehingga kita menambahkan lagi A, B. Sehingga rumusnya kita akan mendapatkan bahwa x-aksen y aksen sama dengan perkalian transformasi dari cos alpha, sin alpha, min sin alpha, cos alpha dikali dengan x kurang a, yaitu posisi dari titik P setelah titik pusat ditranslasikan ke titik 0,0 dan y kurang b sama seperti tadi. Kemudian kita tambah dengan matriks AB, yang dimana matriks AB ini adalah karena ketika kita mentranslasikan titik A, B ke titik 0,0, maka titik bayangannya pun akan berubah, sehingga kita harus menambahkan kembali matriks AB ke dalam persamaan tersebut, sehingga akan menghasilkan rumus dari rotasi pada titik pusat A, B, yaitu x aksen y aksen sama dengan cos alpha, sin alpha, min sin alpha, cos alpha dikali x kurang a, y kurang b ditambah AB. Atau kita bisa ubah menjadi x aksen kurang a, y aksen kurang b sama dengan cos alpha, sin alpha, min sin alpha, cos alpha dikali x kurang a kali y kurang b. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal, tentukan bayangan titik P 3,6 jika dirotasikan sebesar 90 derajat dengan titik pusat A 2,4. Nah, adapun kita menuliskan notasinya terlebih dahulu bahwa P 3,6, maaf ada salah penulisan, dirotasikan terhadap titik pusat 2,4 sebesar 90 derajat dan akan menghasilkan P aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Nah, untuk mendapatkan titik ini, maka kita menggunakan rumus yang tadi bahwa X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 sin 90 min sin 90 cos 90 dikali X kurang A, yang mana kita tahu X-nya itu adalah 3 dan A-nya adalah 2. Kemudian Y kurang B, Y-nya 6, B-nya 6. Y-nya 6, B-nya 4. Kemudian kita tambah dengan 2, 4, yaitu titik dari AB itu sendiri. Nah, kemudian kita dapat menghitung bahwa cos 90 itu adalah 0, min sin 90 itu min 1, sin 90 itu 1, dan cos 90 itu 0. Kemudian 3 kurang 2 itu 1, 6 kurang 4, 2. Ditambah 2, 4. Nah, kemudian kita akan mengalihkan matriks tersebut, di mana cara mengalihkan matriks ialah kolom dikali baris, kolom dikali dengan baris. Nah, yang pertama adalah 0 kali 1 ditambah min 1 kali 2. Sehingga kita mendapatkan 0 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. Kemudian kita mengalihkan 1 kali 1 ditambah 0 dikali 2. Sehingga kita mendapatkan 1 ditambah 0 yaitu 0. Ditambah 2, 4. Nah, kemudian untuk penjumlahan matriks kita menjumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Sehingga kita mendapatkan minus 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian 1 tambah 4 sama dengan 5. Sehingga didapat X aksen Y aksen sama dengan 0, 5. Sehingga kita dapat mendapatkan jawaban, kita mendapatkan titik bayangan dari soal tersebut, yaitu P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 0,5. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.